Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Kembali bertemu dengan saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini, malam ini kita akan membahas tentang yang membatalkan wudhu di dalam kitab Syafinatul Najah, ya, kitab ilmu dasar fikih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakati bidarini amin. Faslun ay haza faslun. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Al-awwal khariju bin ahadis sabilaini min qubuli au duburin. Sesuatu yang keluar, ya, yang keluar dari kubul, itu kelamin depan, atau dubur, kelamin belakang, ya. Rihun aw ghairuhu ilal maniya, baik itu keluarnya angin atau berupa benda lain, kecuali sperma atau air mani. Jadi yang membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar baik dari lubang belakang, dubur, maupun lubang depan atau kelamin, alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, ya, itu batal. Mau ketika keluar dari dubur itu mau keluarnya telur kek, mau keluarnya itu berlian kek, tetap itu membatalkan wudhu, ya. Bukan hanya kotoran doang, tapi ya keluar itu misalkan dari dubur keluarnya sesuatu yang misalkan keluarnya telur misalkan gitu, itu tetap membatalkan wudhu, ya. Sifat yang keluar pokoknya baik dari dubur maupun kubul, baik lubang belakang maupun lubang depan. Kecuali apa? Kecuali di sini disebutkan ilal maniya, kecuali sperma atau air mani. Air mani tidak membatalkan wudhu. Keluarnya air mani, keluarnya sperma tidak membatalkan wudhu, tapi tidak boleh sholat tetap karena punya hadas besar. Contohnya misalkan lagi sholat Jumat, kita dengan khutbah ketiduran sambil duduk gitu, tidurnya duduk, ya, bukan selonjoran duduk. Tiba-tiba lagi ketiduran mimpi basah, keluar sperma, tidak batal wudhunya, tidak, cuman tidak boleh melaksanakan sholat Jumat karena punya hadas besar. Bedanya seperti itu aja. Jadi air sperma tidak membatalkan. Misalkan mau kena kain sarung atau baju kena sperma, itu tidak perlu, maksudnya tidak membatalkan, atau tidak, maksudnya tetap sah untuk melaksanakan sholat. Walaupun kain sarungnya kena air mani atau kena sperma, atau bukannya kena sperma, itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat karena sperma itu tidak najis atau tidak membatalkan wudhu. Udah jelas nih ya. Yang kedua apa? Asani zawalul aqli binaumin, ya, aw ghairihi illa qa'idin makkinin maq'adatahu minal ard. Al-aql sini zawalul aqli, itu dia hilangnya akal, ya. Binaumin sebab tidur, atau ghairihi atau yang lainnya, ya, atau tidak gitu kan, atau yang lainnya kan. Terusnya di sini illa, kecuali qa'idim makinim maq'adatahu minal ard, orang yang
tidurnya itu duduk dan menetapkan pantatnya itu di bumi atau di tanah atau tempat duduknya. Jadi katakan misalkan dia lagi sila, katakan duduk sila, tidur, tidak batal wudunya. Kenapa? Karena ketika lagi duduk tuh dubur kita terempet, susah untuk keluar anginnya biasanya gitu kan, gitu. Kecuali tidurnya sambil rebahan, batal wudunya. Tapi kalau tidurnya duduk sambil sila, itu dia tidak, silanya benar-benar sila gitu kan, tidak membatalkan wudu ya, kecuali seperti itu ya. Hilangnya akal seperti gila itu bisa membatalkan wudu ya kan. Tidur bisa membatalkan wudu kalau tidurnya sambil selonjor gitu, misalkan senderan, pules, benar-benar tuh wudunya batal. Atau sambil tiduran lebahan gitu kan, wudunya batal. Atau gila kan, atau pingsan bisa membatalkan wudu gitu. Pingsan juga bisa membatalkan wudu ya. Kecuali apa? Kecuali orang tidurnya itu duduknya sambil sila, jadi pantatnya itu nempel di bumi, di tanah, di lantai maksudnya. Sila benar-benar itu tidak membatalkan wudu ya. Udah paham sini ya. Baik, kita lanjutkan. Asalis yang ketiga. Yang ketiga itu iltiqa'u basyarata rajulin wa mura'atin kabiraini ya kan. Bersentuhan ya antara kulit orang laki-laki dan orang perempuan yang sudah sama-sama dewasa. Nah, kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Kemudian di sini dikatakan juga aja nabiyaini min ghairi halin. Ya kan? Yang keduanya itu tidak ada urusan dengan mahram. Ya kan? Jadi keduanya itu tidak mahram. Artinya mahram itu haram bersentuhan. Kan? Haram. Ya. Suami istri bersentuhan haram. Dan maksudnya bersentuhan batal wudunya. Kan? Dengan sepupu batal wudunya. Ya kan? Tapi kalau dengan adik kita, adik kandung kita, kakak kandung kita, orang tua kita, keponakan yang sedarah itu kan, itu tidak membatalkan wudu karena mahram untuk dinikahi ya, tidak membatalkan wudu. Itu jelas ini ya. Jadi yang mahram itu tidak membatalkan wudu, tapi yang membatalkan wudu yang bukan mahram, yang haram, yang boleh dinikahi ya, seperti sepupu, saudara sepupu, atau tetangga kita atau teman kita yang tidak sedarah, itu batal bersentuhan, laki-laki dan perempuan, yang tentunya sini adalah yang sudah dewasa, kabira ini, yang keduanya sudah dewasa. Paham ya? Kemudian apalagi ketika bersentuhan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Bersentuhan langsung antara kulit ketemu kulit yang berlainan jenis yang sudah dewasa, batal. Bersentuhan antara saudara sepupu ketemu kulit itu batal wudunya. Kecuali apa? Kecuali rambut kan bukan kulit. Rambut disentuh nggak batal wudunya, walaupun dia bukan mahram, walaupun dia maksudnya iya bukan mahram ya kan. Rambutnya iseng-iseng nih kita nih sama teman kita nih yang perempuan, kita pegang, misalkan
kita pegangi kukunya katakan, kukunya kan bukan kulit, kukunya kita pegang, nggak batal wudunya, wudu kita nggak batal. Atau kita pegang rambutnya dah, iseng-iseng, jangan kita pegang rambut saudara sepupu kita, kan boleh dinikahin tuh, kita pegang, nggak batal wudunya, karena rambut bukan kulit. Atau giginya gigi kita pegang itu, istri juga sama, istri juga kalau seandainya dengan rambut dipegang juga nggak batal wudunya. Ya kan, menurut imam mazhab Syafi'i kan kita antara suami istri kalau bersentuhan batal wudunya, Imam Syafi'i itu kan. Tapi kalau seandainya kita pegang rambut istri kita nggak membatalkan wudu karena bukan kulit, rambut bukan kulit. Atau giginya kita pegang, iseng-iseng kita gigi emas gitu. Bini kita punya gigi emas, kita pegang gigi emas kita, bini kita, ya, misalkan nggak batal wudunya. Kukunya mungkin kita pegang nih, kukunya panjang amat ini, kita pegangnya nggak batal karena kuku bukan kulit ya. Kemudian gitu ketika bersentuhan. Tapi kalau seandainya kita ada penghalangnya, ya kan, kita mau megang saudara sepupu kita, cuman kita ada misalkan kita pegang nih saudara sepupu kita, cuma bajunya kita pegang, itu tidak membatalkan wudu karena ada penghalangnya sini. Penghalangnya apa? Baju itu. Atau kerudungnya kita pegang, ya kerudungnya ini ada di lengan, kita pegang lengannya, cuman ada kerudungnya, kenapa? Ya nggak membatalkan wudu karena ada dihalangi oleh yang namanya kerudungnya, ya kan. Itu kalau ada penghalangnya seperti kain apa sih, misalkan kerudung enggak langsung bersentuhan dengan kulit kan, ada penghalangnya nih, kerudung, itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau tidak ada penghalangnya langsung ketemu kulit, batal wudunya. Itu paham kira-kira sini ya. Ya kalau ada penghalangnya itu, kita mau salaman sama bini kita pakai kita pakai sarung tangan, jam tangan, nggak batal wudu kita karena ada penghalangnya berupa sarung tangan itu. Atau sama saudara sepupu kita atau teman kita lah yang berlain jenis gitu kan. Yang berlain jenis, yang kalau satu jenis mah nggak apa-apa, nggak batal gitu. Perempuan sama perempuan bersentuhan kagak batal, satu jenis laki-laki bersentuhan kagak batal begitu. Paham maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Ar-rabi'u masuk lil adami au hal qati duburihi bibat rohati, ini kan. Yang keempat apa? Yang keempat ini memegang kubul, masuk kubulil adami, ya, memegang atau menyentuh kubul anak Adam. Oh hal koti, atau lingkaran duburnya, lingkaran pantat kita. Bibat nirohati, kan, dengan telapak tangan. Au butunil asnabi'i, ya, atau jari-jari bagian dalam, atau tapak tangan kita atau jari-jari kita, kita. Jadi itu yang keempat, memegang atau menyentuh kubul, ya kan, kubul bagian depan anak Adam nih, manusia. Atau lingkaran kubulnya aja kita pegang nih, ya kan. Taruhlah barang laki-laki kita pegang, maaf nih, kita pegang aja lingkarannya itu, bagian batangannya misalkan gitu kan. Cuman bagian telapak tangan, jari-jari bagian telapak tangan nih kita pegang nih, misalkan nih barang laki-laki kita pegang begitu tuh, batal wudunya kan. Bagian perutnya kita, bagian telapak tangannya. Tapi kalau sendiri bersentuhan seperti ini nggak batal. Ini batang laki-laki misalkan, kita pegang begini di belakangnya aja, bukan telapak tangan, nggak membatalkan wudu karena
Ini bukan bagian perut atau bagian tapak tangan kita. Paham ya sini ya? Ya, begitu. Bagian perut, bagaimana kalau seandainya kita jepit bagian kita nih, kita iseng-iseng nih, kita jepit nih alat kelamin kita nih, batangannya, mohon maaf nih ya, jepit, nggak batal wudhunya. Karena kan jepit itu kan posisinya kan bukan bagian perut, jari-jari, bukan bagian dalam jari-jari, bagian bagian samping kan, kecuali pegang begini, ini bagian perut, jari-jari, bagian dalam jari-jari itu batal wudhunya. Atau kita iseng-iseng pegang bagian testis kita tuh, telurnya tuh, bawahnya tuh kita pegang, kalau bagian itu nggak batal. Kalau bagian telurnya kita pegang-pegang itu apa sih bahasanya tuh, testisnya ya, nggak batal. Karena yang membatalkan wudhunya itu bagian batangannya laki-laki, itu yang bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau bagian telurnya kita pegang begitu kagak batal. Bagaimana kalau kita pegang kemaluan hewan, misalkan kambing, kita pegang kemaluan ini, betul nggak batal nggak wudhunya? Enggak. Kenapa? Karena kan di sini dijelaskan, ya kan, bisa dijelaskan di sini, masluk kubulil adami, memegang, ya kan, menyentuh kubulnya anak Adam, anak manusia, bukan anak hewan atau hewan. Jadi kalau megang alat kelamin hewan, kambing, kita pegang itu nggak batal wudhunya. Karena hewan kambing kan hewan, bukan manusia, bukan anak Adam. Paham ya maksudnya? Nah, sekiranya demikian daripada yang membatalkan wudhu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat Al-Fakir Ahmad Samsuri dan para kaum muslimin dan muslimat. Kiranya ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon kiranya para asatidz untuk meluruskan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.